Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febriani dengan NIM 924123119 dari kelas akuntansi E. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang geostrategi dalam konteks pertahanan dan keamanan. Sebelum kita memasuki pada inti materi, seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu geostrategi. Geostrategis itu sendiri adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Geostrategi juga merupakan suatu strategi pemanfaatan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia itu memberi arahan tentang bagaimana kita merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sederhana. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan peran, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ada dua upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan negara yang harus memperhatikan faktor geostrategi, yaitu faktor geostrategi baik ke dalam maupun keluar. Faktor geostrategi ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas konsep dan suatu strategis komprehensif yang mencakup seluruh wilayah. Yang kedua yaitu faktor geostrategis keluar, mengharuskan pembuat kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan perangkap yang kuat. Paling tidak melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian, dan sistem peringatan dini. Pada penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya keamanan negara merupakan sikap perilaku tanggung jawab yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada negara. Kebijakan umum pertahanan memberi arah tentang apa yang hendak dicapai pada pemerintahan sekarang ini dan bagaimana mencapainya. Kebijakan umum pertahanan memberikan arah tentang apa yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam perubahan perkembangan internasional dan internal. Di sini, kebijakan umum pertahanan negara berisi penilaian tentang potensi ancaman, baik eksternal maupun internal, atas dasar analisa lingkungan strategis dan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kebijakan umum pertahanan negara juga menjelaskan tentang kapabilitas pertahanan memiliki dan harus dikembangkan oleh Indonesia dengan melihat perkembangan kapabilitas pertahanan negara ke negara-negara lain, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Akhirnya, kebijakan umum pertahanan juga berisi strategi pertahanan tentang bagaimana menghadapi perkembangan potensi ancaman dan lingkungan strategi yang kemudian diturunkan dalam mengembangkan strategi dan kekuatan pertahanan Indonesia. Sampai saat ini, kebijakan umum pertahanan negara belum dirumuskan secara formal. Tidak hanya
Hal ini pula merupakan keharusan strategis dan politik yang akan menjadi pedoman perumusan kebijakan pertahanan melalui Departemen Pertahanan, melainkan juga merupakan keharusan legal seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kekuatan negara tak hanya alutsista, tapi juga manusianya. Kekuatan utama negara bukan hanya terletak pada alat utama sistem pertahanan. Kekuatan negara justru terletak pada kekuatan sumber daya manusianya. Tetapi akan percuma jika sebuah negara memiliki banyak alutsista dengan teknologi, tapi tidak ada yang mampu memakainya. Saat ini Indonesia berada dalam peringkat 12 dari seluruh negara di dunia jika dilihat dari kekuatannya. Padahal sebelumnya kekuatan Indonesia berada di peringkat 19 dunia. Meski dianggap memiliki kekuatan yang cukup karena jumlah manusianya banyak, tetapi dibutuhkan daya yang kuat berupa bela negara dan wawasan kebangsaan agar Indonesia menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Hanya dalam hal militer, tapi juga dalam upaya non-militer. Setiap bangsa Indonesia harus mampu membela negaranya. Kekuatan ini kekuatan bangsa, tapi kekuatan militer yang bukan kekuatan yang hanya berasal dari banyak orang. Harus ada sikap bela negara dan wawasan kebangsaannya untuk memperkuat bangsa Indonesia agar siap menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dan siap dalam melakukan langkah-langkah inisiatif dalam menyiapkan sumber daya manusia agar tidak larut dalam gelombang perubahan global. Kementerian Pertahanan akan membentuk pusat pendidikan dan latihan bela negara. Pusdiklat Bela Negara ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pembinaan kesadaran bela negara sangat penting untuk senantiasa ditingkatkan guna menanamkan nilai bela negara, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta yakin pada Pancasila dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kebijakan penjabaran dari kebijakan umum pertahanan negara ini jelas menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan tidak hanya berwenang merumuskan kebijakan pertahanan, melainkan juga mereka kontrol terhadap TNI, termasuk kontrol terhadap pembinaan kekuatan pertahanan, apakah sesuai dengan kebijakan pembangunan kekuatan yang dirumuskan oleh Departemen Pertahanan sesuai dengan kebijakan pertahanan umum. Salah satu alat kontrol yang penting adalah kontrol terhadap anggaran TNI yang dikelola oleh Departemen Pertahanan. Semua kewenangan ini dan pertanggungjawaban politiknya tidak dapat diberikan kepada TNI karena mereka bukan institusi atau aktor yang memegang akuntabilitas politik. Masalah kebijakan lain dalam beberapa tahun ini berkaitan dengan keterbatasan sumber-sumber nasional untuk kepentingan pertahanan. Ini akan membawa implikasi pada dua hal, yaitu perkembangan sistem pertahanan dan keamanan yang memberi ruang untuk pengerahan sumber-sumber nasional untuk kepentingan pertahanan. Keterlibatan militer dalam bisnis telah melemahkan profesionalisme militer dan menciptakan loyalitas atas dasar kepentingan ekonomi. Hal ini bisa merusak sosial kapital dan chain of command dalam tubuh militer. Tetapi, negara memang harus memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan prajurit. Hal ini bukan kompensasi atau pengambilan alihan, melainkan karena kewajiban negara, karena militer telah mengorbankan dua hal, yaitu kesiapan untuk mengorbankan nyawa karena tugas dan karena sebagian hak dasarnya sebagai makhluk politik telah dipotong. Karena itu perlu ada komitmen politik dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu,
Integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari berbagai sektor. Satu di antaranya ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini ada beberapa rangkuman tentang macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, yaitu bagian wilayah laut, ruang udara di Indonesia oleh negara lain. Indonesia yang memiliki yang sangat luas dan berpotensi terjadinya penyelenggara wilayah. Selanjutnya yaitu pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Keempat yaitu ada sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase ini dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara di negara lain. 5. Aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Yang keenam, ada ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. 7. Ada konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman yang di atas yang ada pada bidang pertahanan dan keamanan yaitu dengan sistem pertahanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata pada hakikatnya adalah bentuk segala upaya untuk menjaga ketahanan dan keamanan negara. Jadi seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan meluruh. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi bangsa Indonesia. Maka itu harus segera diterapkan strategis yang tepat untuk mengatasinya. Strategi yang kita dapat lakukan mungkin lebih memperketat keamanan dan ketahanan yang ada di negara ini dan tidak terlalu memberikan akses lebih luas kepada negara lain untuk masuk ke negara kita, karena strategi untuk mempertahankan keamanan dan
pertahanan dan keamanan suatu negara, sebagai bangsa Indonesia kita harus bekerja sama dalam menjaga negara Indonesia dari segala ancaman yang dapat membuat negara Indonesia ini menjadi tidak aman. Pertahanan negara dan keamanan memiliki hubungan dengan HAM, yaitu salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia. Intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer, dan keamanan lainnya. Dalam legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan, di Indonesia ada 17 kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ini termasuk pelanggaran HAM terberat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Talang Sari 1889, Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, Wangisor 2001 sampai 2002, Wamena 2003, pembunuhan dukun Santet 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Gaudong 1989, 1998, Timang Gajah, dan kasus Pania 2014. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Dari belasan peristiwa yang telah diselidiki Komnas HAM, Semendawai mengatakan 4 peristiwa yaitu Timor Timur, Tanjung Priok, Abe Pura, dan Paneyai telah memiliki keputusan pengadilan, meskipun hasilnya belum memberikan keadilan bagi para korban. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu yudisial dan non-yudisial. Melalui pengadilan, jadi penyelesaiannya dilakukan dengan cara diselesaikan melalui pengadilan, yaitu pelakunya diproses lewat pengadilan, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia, kalau di Indonesia terang Semendawai. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Semendawai menjelaskan Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa penyelenggaraan HAM yang berat. Untuk peristiwa penyelenggaraan HAM yang berat, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, tetapi penyidik Jaksa Agung. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial dengan mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui terjadinya 12 kasus penyelenggaraan HAM terberat. Untuk mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang serius, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Impres Nomor 2 Tahun 2023. Semendawai memandang pemulihan kepada korban khusus untuk korban yang ada di Sulawesi Tengah yang akan dilakukan pada awal Oktober 2023 sebagai bentuk konkret dari pemberian pemulihan kepada korban. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah sudah mengakui bahwa korban pelanggaran HAM yang berat. Mereka mengakui bahwa pernah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan mereka mau memberikan pemulihan kepada korban. Semendawai menilai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah merupakan suatu hal kemajuan yang bisa dirasakan oleh korban. Meskipun demikian, tentunya upaya untuk menyelesaikan kasus penyelenggaraan HAM terberat melalui mekanisme yudisial, tetapi kita upayakan terus supaya pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu bisa diproses keadilan korban agar bisa diproses dan keadilan korban juga terpenuhi.
Komnas HAM tersendiri berkomitmen mendorong terwujudnya pemulihan hak korban dengan mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM atau SKKPH. HAM. Dan pemaparan materi saya tentang geostrategis dalam konteks pertahanan dan keamanan dan HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.